Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fajriana Nufaila dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks ceramah. Pengertian dari teks ceramah adalah sekumpulan teks paragraf yang mengandung sebuah informasi, suatu hal, pengetahuan yang akan disampaikan oleh khalayak ramai. Struktur dari teks ceramah meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pembuka atau tesis. Pembuka atau tesis berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah tentang suatu topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Isi atau rangkaian argumen berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen dari penceramah. Yang ketiga adalah penutup atau penegasan kembali. Penutup atau penegasan kembali merupakan penegasan kembali mengenai apa yang telah disampaikan oleh penceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga diingat oleh para pendengarnya. Selain itu, agar ceramah terkenang oleh pendengarnya dan terpengaruh untuk melakukan apa yang telah dikatakan oleh penceramah, bagian ini juga biasanya diisi dengan rekomendasi atau saran-saran mengenai topik yang telah disampaikan. Yang ketiga, teknik penyampaian ceramah. Yang pertama, agar pidato kita dapat ditangkap oleh pendengar, kita harus menggunakan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas. Isi dari pidato juga dapat disampaikan dengan ungkapan, ilustrasi, contoh-contoh atau cerita-cerita yang menarik. Tentu saja, cerita yang berkaitan dengan materi yang dibicarakan. Selain itu, kata-kata mutiara, peribahasa, ataupun kata kiasan juga dapat disisipkan dalam penyampaian ceramah. Yang keempat adalah kaidah kebahasaan ceramah. Kaidah kebahasaan ceramah yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak seperti sapaan. Kata ganti orang pertama yakni aku ataupun saya, dan menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan oleh orang banyak seperti hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun saudara-saudara. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang masih mengenai topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan argumentasi seperti sebab atau akibat. Misalnya, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Selain itu, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang keempat adalah menggunakan kata persuasif, seperti hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Yang terakhir adalah materi yang disampaikan harus jelas dengan menggunakan bahasa yang efektif, sopan, dan jelas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.